Hadirin jemaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama di hari yang mulia ini, marilah kita kembali banyak memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dengan penciptaan yang paling sempurna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kita dengan nikmat dan karunia yang sangat banyak. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Apabila kita mau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mampu menghitungnya. Dan di antara sekian banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, di antara nikmat dan karunia tersebut, nikmat yang paling besar, nikmat yang paling utama, yaitu Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah memilih kita termasuk orang yang diberikan nikmat hidayah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita termasuk orang yang dimudahkan langkahnya untuk datang di tempat ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, nikmat hidayah ini, nikmat takwa ini, nikmat bisa beribadah ini adalah nikmat yang paling besar. Di antara alasannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi kita manusia diciptakan untuk beribadah. Sehingga ketika kita dalam hidup ini melaksanakan tujuan kita diciptakan, maka insyaallah kita akan mendapatkan kehidupan yang bahagia. Sebaliknya, jika kita manusia yang diciptakan untuk beribadah, di dalam hidupnya enggan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menjamin baginya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan danka." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada an dzikri," barang siapa berpaling dari peringatanku, barang siapa yang tidak mau mengikuti perintahku, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa inna. Kita tahu apa itu inna? Dalam bahasa Arab itu inna adalah adatut taukid, penekanan, benar-benar sungguh-sungguh. Jadi Allah mengatakan, "Wa man a'rada dzikri," barang siapa tidak berpaling, tidak mau mengikuti arahanku, agamaku, fa inna, maka dijamin baginya, fa inna lahu ma'isatan danka, maka dijamin baginya hidup yang susah. Jadi sekali lagi, orang-orang yang ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dapat jaminan dia dijamin hidupnya susah. Walaupun mungkin di dunia ini dia Allah berikan harta yang banyak kepadanya, Allah berikan kedudukan yang tinggi kepadanya, tapi walaupun hartanya banyak, kedudukannya tinggi, ketika dia tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dijamin hidupnya susah. Telah banyak kita saksikan orang seperti ini. Mungkin kita kan orang yang rumahnya sangat mewah, mobilnya sangat mengkilap, tapi orang ini kalau kita saksikan ketika dia keluar dari mobil mewahnya, kita saksikan muka yang cemberut, mudah marah, dan emosinya tidak stabil, sedikit-sedikit tersinggung. Banyak kita saksikan, padahal mereka ini orang yang telah memiliki segalanya. Sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang beriman itu, walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, hati mereka tenang, tentram dengan berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengulangi, menegaskan ayat ini. Lanjutan ayat ini, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah bidzikrillah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tatma'innul qulub, maka hati menjadi tenang, hati menjadi tentram. Ini juga banyak kita dapatkan. Kita mungkin saksikan orang-orang yang
atau mungkin para ustaz kita yang mungkin hidupnya tidak seberapa, mungkin banyak masalahnya, walaupun dia hidupnya seperti itu, tapi kita saksikan orang yang murah senyum, sangat tenang dan sebagainya, senyumnya tidak pernah hilang dari wajahnya, dan selalu tampak tanda-tanda kebahagiaan. Bahkan kalau kita membaca perkataan ulama terdahulu, mereka mengatakan kalau kami punya masalah, maka kami akan mendatangi guru kami, syekh kami. Apa mereka katakan? Baru kami lihat wajah guru kami, itu masalah itu seakan hilang. Belum dengar nasihat para ulama, belum dengar nasihatnya, baru dilihat mukanya, itu hati sudah tenang. Saking luar biasanya ini ketenteraman hati mereka. Sekali lagi di sini kami ingatkan kembali bahwasanya nikmat hidayah adalah nikmat yang paling besar. Yang mana ketika kita termasuk orang dapat hidayah, ini tidak banyak. Ketika kita terpilih menjadi orang yang dapat hidayah, maka inilah orang yang bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Sebaliknya, orang-orang yang tidak dapat hidayah di dunia ini, maka mereka lah Allah jamin sengsara, susah hidupnya di dunia dan di akhirat kelak, baginya siksa yang sangat pedih. Kenapa kami angkat ini? Sekali lagi tentang besarnya nikmat hidayah ini, karena ada satu kaidah dalam bahasa Arab, kalau salah bunyinya al-ajru ala qadri masyaqqah. Ganjaran berbanding lurus dengan usahanya. Artinya apa? Kalau kita menginginkan, kita mau sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, maka usaha untuk mendapatkannya juga besar. Sekali lagi, kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai tinggi, maka usaha untuk mendapatkannya juga besar. Dan hidayah ini, takwa ini adalah nikmat yang paling besar. Sehingga kita saksikan para ulama kita, usaha untuk mendapatkannya ini besar. Butuh perjuangan, butuh kerja keras, butuh mujahadah untuk bisa mendapatkan hidayah ini. Tidak semua orang bisa dapat hidayah. Tapi di Jumat hari ini kami ingin menyampaikan sebuah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dari surah At-Taubah ayat 26, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Allah Subhanahu wa taala menunjukkan walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang jahadu fina, bermujahadah kepada kami, berusaha untuk dapat hidayah. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang mau berusaha dapat hidayah, apa kata Allah? Lanahdiyannahum. Mungkin kalau kita bisa artikan ini, benar-benar sungguh-sungguh kami akan berikan hidayah. Ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya walladzina jahadu fina, orang-orang yang berusaha bekerja untuk dapat hidayah, lanahdiyannahum, benar-benar kami akan berikan hidayah kepadanya. Allah jaminan dapat hidayah. Mungkin satu contoh tentang ayat ini, tentang masalah rezeki, harta dan keuntungan. Sehebat apapun kita berdagang, berusaha cari uang, sebab apapun kita cari uang, kalau kita berdagang itu ada dua kemungkinan. Kalau kita berdagang walaupun kita orang hebat, ada dua kemungkinan, untung atau rugi. Kalau kita berdagang, dua kemungkinan. Tapi kalau kita cari hidayah di ayat ini, kalau kita berusaha kepada Allah, jalan hidayah, berusaha, maka satu saja, lanahdiyannahum, Allah jamin dia dapat hidayah. Jadi sekali lagi, kenapa kami angkat ayat ini? Karena banyak kami sering dapatkan terakhir di daerah Malakaji, dia katakan seperti ini. Bahasa Makassarnya begini, "Erkutung kamu ustaz anu, erkutung raja sembayang." Dia mengatakan, "Saya ini mau sekali seperti ustaz anu. Saya ini termasuk orang yang mau rajin sholat juga. Mau sekali ini saya rajin sholat. Tapi kenapa berat sekali?" Maka jawabannya adalah ikuti jalannya ustaz ini. Kenapa? Karena hidayah ini butuh diusahakan. Kita saksikan sejak zaman dahulu para sahabat, bagaimana perjuangan mereka, pengorbanan mereka, usaha mereka untuk dapat hidayah. Kita menyebutkan satu saja, Abu Hurairah. Beliau dari Syam, beliau meninggalkan kampung halamannya ke Madinah untuk mendapatkan hidayah. Para ulama kita, atau mungkin tidak usah jauh, ustaz-ustaz kita sekarang ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan mereka dapat hidayah, bagaimana perjuangannya,
Walaupun mungkin pulang kerja capek, lelah, kita semua seperti itu. Pulang kerja capek, sore-sore lelah, tapi mereka tetap memaksakan dirinya untuk menghadiri pengajian, untuk belajar ilmu agama. Mereka berharap saya menghadiri pengajian, mudah-mudahan ini adalah jalan saya untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini juga, ayat kita tadi sebutkan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, ini juga adalah jawaban bagi mereka yang bertanya-tanya, kenapa saya ini malas salat? Kenapa saya ini tidak mendapat hidayah? Maka di ayat tadi sebelumnya jawabannya adalah karena orang tersebut tidak mau berusaha mendapatkan hidayah, tidak mau menempuh jalan-jalan hidayah, atau mungkin bahasa lainnya orang yang mau untung, cari uang, mau uang tapi tidak mau kerja. Kira-kira bagaimana pendapat kita? Seseorang yang mau harta tapi tidak mau kerja, mau uang, mau belanja tapi maunya cuma tinggal di rumah, tidak mau berusaha, maka orang seperti ini kita katakan orang yang bermimpi. Demikian juga hidayah. Hidayah ini sekali lagi itu keinginan untuk beribadah, itu Allah Subhanahu wa taala tidak berikan pada semua orang. Tidak semua orang mendapatkan hidayah. Banyak di antara kita orang-orang yang sangat jauh dari hidayah. Maka kita saksikan kenapa mereka seperti ini, karena mereka tidak mau dapat hidayah. Seperti tadi saya sebutkan, ada orang yang mengatakan, "Erputong kamu ustaz, saya juga mau rajin seperti ustaz salat." Tapi orang ini walaupun sudah depan rumahnya ada pengajian, dia malas datang. Saya katakan, kalau kita ini tidak mau menghadiri pengajian, kalau kita mungkin ini banyak di antara kita saksikan orang yang panas telinganya dengar ceramah, baru dengar ceramah 5 menit sudah stres, sudah panas otaknya. Kira-kira kalau kita sudah tidak mau mendengarkan nasihat, tidak mau mendengarkan pengajian, kira-kira dari jalan mana lagi Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan hidayah kepada kita? Coba kita pikirkan. Kalau tidak dari jalan ini, kalau kita mungkin mendatangi pengajian, dari mana lagi? Cara seperti apa lagi kita termasuk orang yang diberikan hidayah? Maka sekali lagi, mari kita bersemangat untuk menuntut ilmu agama. Ini juga banyak mengatakan, saya mau nak berkutung anakku kama anak ustazkah. Mau sekali saya punya anak seperti anaknya ustaz. Karena dia saksikan anaknya ustaz itu, Masya Allah, sudah soleh, al-haknya sangat luar biasa, penghafal Al-Quran. Saya mau anak seperti anaknya ustaz. Maka jawabannya satu, apa? Ikuti ustaz, bagaimana cara dia mendidik anak. Kita saksikan para ustaz-ustaz itu, pertama mereka penuhi bukunya dengan buku-buku rumahnya dengan pendidikan anak. Bagaimana cara pendidikan anak? Mereka belajar dulu, mereka ikut seminar pelatihan anak. Usaha seperti ini, kemudian mereka praktekkan di rumah. Kemudian bagaimana mereka walaupun di sana sini sekolah gratis, mereka masukkan anaknya di pesantren yang mungkin agak mahal. Mungkin satu contoh di kampungku di Sumbinasa itu uang masuknya 10 juta per bulan, 1.500.000. Walaupun yang lain gratis, dia masukkan anaknya di situ. Kenapa? Karena dia mau berusaha untuk mendapatkan hidayah. Sekali lagi, hidayah ini butuh diusahakan, dan kita sangat ingin seperti orang-orang yang dapat hidayah. Kita sangat ingin seperti orang-orang yang bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya, kalau kita mau seperti mereka, satu saja, ikutilah jalan mereka. Bagaimana mereka berusaha dapat hidayah, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita termasuk orang-orang yang mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi, hidayah ini adalah nikmat paling besar. Bisa rajin beribadah adalah nikmat paling besar. Kalau kita tidak mendapatkannya, maka itulah kecelakaan, kesengsaraan dunia dan di akhirat. Sebaliknya, kalau kita mendapatkannya, itulah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Semoga ketika kita mendengarkan ini, kita bersemangat untuk menempuh jalan-jalan hidayah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita termasuk orang yang dapat hidayah, itu orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim. Aqulu qawli hadza astaghfiru li wa lakum wa lisa'iril muslimin. Alhamdulillahirabbil alamin
wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin jemaah salat Jumat, kita tahu bersama bahwasanya hidayah ini nikmat yang paling besar dan kita perlu berusaha untuk mendapatkannya. Jadi pertanyaan, bagaimana caranya supaya kita dapat hidayah? Jawabannya adalah sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan," barang siapa menempuh jalan, yaltamisu fihi ilman, jalan tersebut dia menuntut ilmu agama, apa kata Allah? Kata Nabi SAW, "Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah," maka Allah akan mudahkan baginya masuk ke dalam surga. Sahhalallah. Jadi kata ulama kita, jalan paling mudah untuk masuk ke dalam surga adalah dengan menuntut ilmu. Jalan paling mudah untuk mendapatkan hidayah adalah belajar, ikut pengajian. Kenapa? Ini juga alasannya kenapa ayat yang paling pertama ayat turunkan. Apa ayat paling pertama? Yang paling pertama Allah Subhanahu wa taala turunkan adalah Iqra, bacalah. Kenapa ayat pertama ini? Kenapa bukan salatlah? Kenapa bukan berhajilah, bersedekahlah? Kenapa ayat yang paling pertama diturunkan Iqra, bacalah? Di antara penjelasan yang sering kami dengar, kenapa Iqra yang paling pertama diturunkan? Para ulama mengatakan karena Iqra perintah untuk belajar, karena dengan belajar orang bisa berubah. Kalau kita mau belajar, kita bisa berubah. Mungkin hari ini kita malas salat, tapi kalau kita rajin menghadiri pengajian, rajin mendengarkan ceramah tentang keutamanya, insyaallah kita akan bersemangat untuk beribadah. Kalau kita mau belajar hari ini, mungkin kita banyak kesalahan, kita banyak tergelincir, banyak melakukan keburukan. Tapi kalau kita mau belajar, insyaallah kita bisa berubah. Dan contohnya sangat banyak. Mungkin waktu terbatas, satu contoh saja. Kami punya teman satu pengajian, itu dulunya adalah orang yang paling nakal di kampung. Orang paling nakal di kampung. Banyak kita orang seperti ini. Orang yang paling banyak maksiatnya. Mungkin kalau kita lihat, pasti neraka ini. Orang yang nakalnya luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Orang ini suatu hari tergerak untuk belajar mengaji. Dia datang, "Ustaz, mau belajar mengaji. Ustaz, saya mau belajar mengaji." Dia ikut belajar mengaji, mulai rutin ikut pengajian, dengar ceramah. Apa yang terjadi? Tidak lama. Mungkin 1-2 tahun sekarang sudah berubah jadi ustaz. Bayangkan, banyak kesaksian seperti ini. Orang yang paling nakal sekalipun, preman nomor 1, kalau dia mau rajin belajar, salah banyak orang-orang seperti kita lihat, mereka bisa berubah. Jadi sekali lagi, orang seperti ini saja bisa berubah jadi ustaz kalau dia mau belajar. Maka sekali lagi kesimpulannya, marilah kita bersemangat untuk menuntut ilmu, karena dengan inilah kita bisa berubah menjadi orang yang lebih baik. Sekali lagi, walaupun tentu saja ini adalah jalan untuk masuk surga, itu banyak godaannya. Maka mari kita tanamkan, walaupun kita capek setelah pulang kerja, kita perlu mungkin pergi jauh, mari kita tanamkan, ketika saya mendatangi di sini, ini adalah usaha saya untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya mungkin kita mau masukkan anak kita ke pesantren yang bagus, yang kadang ada mahal, kita tanamkan, ini adalah usaha saya untuk membeli hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna silatallahi hiyal ghaliyah." Ketahuilah, barang dagangan itu mahal, surga itu mahal, sehingga kita butuh berusaha untuk mendapatkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita termasuk orang yang bersemangat untuk mengejar hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjamin, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Barang siapa yang mau berusaha saja, maka dijamin dapat hidayah. Sebaliknya, walaupun mungkin depan rumah pengajian dia tidak mau datang, ketika dia tidak dapat hidayah, fala yalwanna illa nafsah, janganlah dia mencela selain dirinya sendiri. Kalau dia tidak dapat hidayah, maka itu tentu saja karena dirinya sendiri enggan untuk belajar, enggan untuk menghadiri pengajian. Nauzubillahi min dzalik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid.